Ini katanya orang cari-cari ini. Bupati itu mempertaruhkan jabatannya. Biar Herwan saya itu dengar ya. Di podcast ini. Dia ngomong, dia itu PKS. Yang menurut saya orang hebat dia itu. Terutama dari sisi religiusnya. Dia bilang bupati mempertaruhkan jabatannya, Pak Bastari harus turun. Ucapan Herman Sasamsyar itu. Nah, kalau saya melihat bahwa Mustafa ini terjadi hanya satu persoalan. Persoalannya bupati tidak senang terhadap Bastari. Tuwe Gepat mulai. Ya, welcome back. Mas Bro Bastari Ibrahim, ya, Mas Bro Bastari dan Mas Bro Abdul Aziz, sarjana hukum, ya. Jadi Mas Bro sekalian, ya, Mas Bro Bastari Ibrahim ini adalah ketua kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Musirawas Utara, ya, periode 2020-2025 yang sekarang dikudeta, ya. Dan sebelahnya itu ada Mas Bro Abdul Aziz, ya, yang sudah cukup familiar, sangat familiar di Lubuk Linggau dan Musirawas Utara, ya. Hari ini tentu saya mau nanya sebenarnya sama Mas Bro Bastari dulu, ya. Gimana ceritanya? Kemarin kan udah berapa kali nih upaya-upaya untuk mengganti Mas Bro sebagai ketua gerakan kuartir cabang Pramuka Muratana. Dan kemarin saya lihat sudah ada pelantikan ketua Pramuka Kabupaten Musirawas Utara. Di mana itu, Mas Bro? Ya, jadi pada tanggal 4 Agustus kemarin itu saya mendapat informasi bahwa mereka melaksanakan musyawarah cabang luar biasa, ya, yang tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi proses musyawarah pengadaan musyawarah itu, ya. Dan itu terlaksana tempatnya di SMP Negeri 1 Muara Lubit, ya. Dengan panitia yang kami tidak tahu. Nah, kemudian kami begitu mendengar itu langsung pada tanggal 5 Agustus kami berkirim surat ke Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Selatan untuk tidak mengeluarkan surat keputusan hasil musjaklub yang kami anggap ilegal tersebut. Karena musjaklub itu banyak yang melanggar aturan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, Mas Bro, kalau mereka melanggar, ya, apa sebenarnya yang dilanggar oleh musjaklub itu? Jadi poin-poinnya, yang pertama, musjaklub itu bukan sesuatu yang haram dalam gerakan pramuka. Itu diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gerakan pramuka. Bisa terjadi musjaklub karena terjadi kejadian luar biasa, ya. Khusus untuk pergantian ketua kuartir cabang dan pengurus lainnya. Di pasal 51 itu disebut pergantian antar waktu pengurus kuartir cabang dapat dilakukan. Yang pertama, berhalangan tetap di pasal 51 itu. Yang kedua, mengundurkan diri. Ketiga, terpidana dengan keputusan yang inkrah. Keempat, melanggar kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu pelanggarannya diatur dalam surat keputusan Dewan Kehormatan. Apabila terjadi itu, khusus untuk ketua kuartir cabang, untuk pergantiannya, kalau terjadi salah satu dari 4 poin, dilakukan musyawarah cabang luar biasa. Nah, dari 4 poin ini, ya, ada nggak yang terpenuhi dari Mas Bro sendiri? Ya, sekarang pertama berhalangan tetap enggak, ya, tidak meninggal dunia. Yang kedua, saya belum mengundurkan diri. Yang ketiga, saya tidak dalam status terpidana sekarang. Yang keempat, saya tidak melanggar kode kehormatan dengan keputusan Dewan Kehormatan. Berarti itu dasar Mas Bro mengatakan bahwa musjaklub itu ilegal. Ya. Nah, menurut Mas Bro sendiri, ya, apa sih yang menjadi dasar yang mendasari sehingga Mas Bro ini mau tidak mau harus diganti?
Saya juga tidak mengerti. Artinya saya menyadari bahwa dari opini-opini yang saya dengar bahwa bupati tidak menyenangi saya. Karena saya memang bukan dalam barisan beliau sewaktu pilkada. Berarti ada kaitannya dengan politik ya? Pasti. Dendam politik? Iya, pasti. Kalau tidak ada seperti itu, pasti mematuhi anggaran. Oh iya, tadi masih ada lagi yang Mucaplu. Jadi pelaksanaan Mucaplu itu kita sebut lagi di samping poin pasal 51 itu ada pasal berapa sih? 51 sama pasal berapa lupa saya. Pokoknya ada 2 pasal lagi. Yang kedua, bahwa Mucaplu itu bisa dilakukan atas prakarsa kuartir cabang atau prakarsa saya, ya, atau diusulkan oleh 2/3 kuartir ranting tingkat kecamatan, ya, secara tertulis kepada kuartir cabang. Nah, sekarang dari ada nggak 2/3 itu yang mengusulkan secara tertulis? Tidak ada. Yang pertama, kuartir tidak ada prakarsa untuk melakukan Mucaplu. Ya. Yang kedua, usulan 2/3 itu kepada kuarcap secara tertulis dengan alasan yang jelas, itu di pasal itu disebut, itu salah satu pasal di anggaran dasar rumah tangga itu dilakukan usul 2/3 kuartir ranting tingkat kecamatan secara tertulis dengan alasan yang jelas kepada kuartir cabang. Kalau ada itu kita bentuk panitia, di-SK-kan panitianya. Karena tertib administrasi dalam gerakan pramuka itu apapun kegiatannya itu ada kepanitiaan. Kepanitiaan itu legalitasnya di-SK-kan oleh kuartir cabang. Nah, mereka menggunakan kop surat pramuka membuat undangan yang mereka tidak punya hak. Pengurus bukan, ya kan, di tingkat cabang maupun di kuartir ranting menggunakan kop surat pramuka untuk mengundang orang Mucaplu. Nah, Mas Bro, kemarin kan sudah dilantik nih yang versi Mucaplu ya. Betul. Mas Bro masih ketua pramuka apa enggak sekarang? Saya merasa masih. Karena saya lihat itu belum, itu melanggar itu yang sudah. Makanya kita ada upaya. Ini kebenaran mutlaknya ini di pengadilan ya. Nah, kami sebelum terjadi Mucaplu, kami sudah setelah terjadi Mucaplu itu kami melakukan gugatan di pengadilan proses pelaksanaan Mucaplu itu yang kami ini, karena itu melanggar ketentuan ADART pramuka. Ya kan. Nah, Mas Bro Abdul Aziz ya, Mas Bro ini adalah kuasa hukum ya? Apa sama lah kuasa hukum untuk pengacaranya Pak Mas Bro Bastari ya. Terhadap Mucaplu itu saya baca kan melakukan gugatan. Poin apa sebenarnya yang digugat dari Pramuka Musirawas Utara ini? Ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Bastari ya, selaku Ketua Partir Cabang Pramuka Meratara, bahwa memang yang kita gugat di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terregister perkara nomor 29 tertanggal 10 Agustus 2021 itu adalah proses terselenggaranya Mucaplu itu. Kita menilai bahwa itu adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh eksternal pramuka. Itu poin. Kenapa kita mengatakan eksternal pramuka? Baik yang menyelenggara, yaitu yang menyatakan ketua panitia itu Sakban Ma'ani, dan yang terpilih sebagai ketua kuartir Mucaplu itu Herman Sasamsiar, mereka bukan bagian dari pramuka. Kalau kita baca SK nomor 5 tahun 2020 tentang kepengurusan Bastari Ibrahim dan kawan-kawan, tidak ada di situ sebagai pengurus, baik di tingkat cabang maupun di tingkat ranting kecamatan, tidak ada. Makanya kita anggap bahwa proses yang dilakukan itu adalah sebuah proses yang di luar gerakan pramuka. Itu kalau kita hanya melihat daripada proses Mucaplu yang dilakukan, itu dalam konteks pada pelaksanaan pada tanggal 4 Agustus 2021. Nah, tadi sudah disinggung Pak Bastari bahwa Mucaplu itu bisa dilakukan berdasarkan poin ADART tadi. Pasal 51 ADART itu ada 4 persoalan. Keempat persoalan yang telah dijelaskan tadi tidak ada di Bastari. Baru secara teknis ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh syarat untuk Mucaplu pasal 51 ADART itu, baru mekanismenya tadi pasal 116 kita lihat. Mekanismenya diusul oleh di bawahnya kepada kuartir cabang. Nah,
dengan alasan yang jelas. Apa alasan yang jelasnya? Pasal 116 itu tidak berdiri sendiri. Dia merujuk kepada pasal 51. Ketika ada yang berhalangan tetap, atau ketuanya mengundurkan diri, atau terkena persoalan pidana, atau melanggar kode kehormatan pramuka, baru bisa dilaksanakan musyawarah. Kenapa demikian? Kalau saya membaca baik di Undang-Undang Pramuka maupun DDRT, karena kita tahu Undang-Undang Gerakan Pramuka ini bukan sebuah organisasi politik, bukan sebuah organisasi yang membidangi sosial dan segala macam. Ini organisasi kependidikan kalau kita melihat. Konsentrasinya kan pembinaan moral, ya, basis-basis generasi dari mulai tingkat SD sampai dengan SMA. Ini yang menjadi konsentrasi gerakan pramuka. Dia bukan menjadi gerakan liar. Makanya saya melihat bahwa aneh kalau di gerakan pramuka ada muscaplu, ya kan? Itu yang kita lihat. Dan inilah persoalan inilah yang kita bawa ke pengadilan, bahwa pelaksanaan muscaplu ini kita anggap ada sebuah perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melanggar kode pramuka, kode kehormatan pramuka. Salah satu bunyi kode kehormatan pramuka itu harus taat daripada aturan hukum, dan setiap persoalan yang muncul itu bermusyawarah, kan seperti itu kira-kira. Ini yang kita bawa ke dalil-dalil kita bawa ke pengadilan. Nah, saya mau tanya, sekarang proses yang sudah kita lakukan di pengadilan sekarang sudah sampai mana, Mas Bro? Ya, tanggal 24 kemarin itu sidang pertama. Sidang pertama, dan uniknya memang tepat tanggal 24 mereka melakukan pelantikan. Pajak baru. Nah, seperti itu kira-kira. Dan tanggal 24 mereka tidak hadir yang kita gugat. Tidak hadir. Bukan. Yang kita gugat ini panitia. Ketua panitia. Iya. Ketua panitia yang kita yang menyatakan diri sebagai ketua panitia. Muscaplu. Iya, itu. Dia dapat mandat sebagai ketua panitia itu dari siapa? Kalau menurut ADRT itu kan mandat ketua panitia itu harus dari pengurus kuartir. Ya sekarang siapa sih yang memberikan mandat ke dia? Kan itu menjadi persoalan. Jadi kemarin sidang pertama ya, tanggal 24. Tapi gagal. Enggak ada. Karena tidak hadir yang tidak hadir. Baik dia ataupun kuasa hukum yang ditunjuk oleh dia juga tidak hadir. Kita sampai jam 3 menunggu di pengadilan. Agenda selanjutnya tanggal 7 ya, September. Tanggal 24 tetap dibuka oleh majelis hakim dan dinyatakan tergugat tidak hadir, maka ditunda pada tanggal 7. Kira-kira hadir nggak tanggal 7? Kita belum juga tahu, dan kita juga dengan saya masih melakukan kajian, karena memang gugatan yang kita layangkan kemarin itu murni perbuatan melawan hukum, dan sekarang kan ada secara hukum saya melihat ada persoalan hukum baru dengan munculnya SK. Nah, ini masih lakukan kajian, apakah gugatan kita ini kita teruskan atau memang kita beralih ke gugatan yang lain. Ini masih dalam tahap kajian. Oh, berarti pelantikan kemarin, berarti yang ini sudah ada SK-nya ya? Seperti itu kira-kira. Berarti SK Mas Bro itu sudah dicabut sama Kuarda. Ini yang kita belum tahu. Karena kan pemberitahuan tertulis kepada Pak Bastari belum ada. Ini masih kita telakan seperti itu. Kalau misalnya dia memberitahu bahwa ini SK baru, kemudian ini dicabut, bisa atau apa, baru kita telakan. Ini yang masih saya melakukan kajian tadi. Apakah masih layak kita gugat di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau atau ke Tata Usaha Negara ini? Karena memang kita belum mendapat informasi yang valid, dan Pak Bastari ini wajar kalau dia mendeklirkan diri sebagai ketua pramuka, karena dari Kuarda belum ada komunikasi apa-apa, tidak ada surat menyurat, tidak ada pemberitahuan, kan begitu. Nah, menurut Mas Bro Ajis, sikap Kuarda itu seharusnya seperti apa melihat konflik yang terjadi di Musyawarah Utara? Nah, inilah yang saya sesali sebenarnya. Ya, Kuarda Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokomotif gerakan moral anak bangsa pramuka ini tidak melihat secara utuh dan secara jernih. Peristiwa Muscaplu tanggal 4 Agustus itu adalah akhir persoalan. Dia tidak melihat akarnya dari mana. Nah, kalau saya melihat bahwa Muscaplu ini terjadi hanya satu persoalan. Persoalannya Bupati tidak senang terhadap Bastari. Ini saja persoalan. Dan rentetan peristiwanya bisa kita lihat. Peristiwa pertama, Bupati Muratara mengusir gerakan pramuka dari sekret, diusir, disuruh lari. Dan faktanya itu digunakan bukan untuk bisa dicek. Hari ini bisa dicek seteriatan yang pramuka dulu pada pindah itu, yang punya aset pemkap di gedung pemerintahan itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dinas, kepentingan pemerintah, malah personal saya lihat. Sekarang gedung pemerintah itu? Iya.
Itu bisa dicek. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah penarikan aset mobil. Ya kan? Harusnya penarikan aset itu boleh kalau untuk dilakukan perbaikan. Nah, sampai sekarang kan penarikan asetnya mobil itu ditarik. Itu peristiwa dan dipakai untuk pribadi. Ya, pribadi jelas pakai. Nah, yang kedua Pak Bastari ini pernah mengadukan ke DPR. Rekomendasi DPR jelas bahwa gerakan pramuka ini harus dijaga, kan begitu. Sekretariatannya harus diberikan lagi, kemudian mobil personalnya harus dikasih lagi, dan hentikan kegiatan-kegiatan liar untuk melakukan kudeta Pak Terima. Tapi kan yang mengkudeta anggota DPR juga yang jadi. Nah ini yang uniknya, yang mengkudeta yang merekomendasikan. Nah ini peristiwa. Jadi harusnya kan keluarga cermat melihat itu. Nah kemudian kan pernah juga ini mau dilakukan musda yang sempat heboh dengan Dr. Bukhari di-SK-kan oleh Bupati waktu itu. Bupati langsung meng-SK-kan Dr. Bukhari untuk melakukan muscaplu. Nah yang baru ini saya lihat ya ini kan dia malu kemarin secara tertulis ada perintah Bupati. Sekarang kan seolah-olah di publik Bupati tidak terlibat, Sakban berdiri sendiri. Ini pasti ada kaitan. Kita sudah lihat seperti itu. Nah seharusnya warga Provinsi Sumatera Selatan cek and recheck dulu peristiwa ini, dan itu yang kita sesali sebenarnya. Itu menurut saya sikap yang dilakukan oleh ketua PLT ya, sekarang ini PLT Kuarda Sumsel ini justru melanggar kode kehormatan pramuka itu sendiri, yang memang tidak melihat secara utuh akar persoalannya apa. Kalau nanti gugatan itu menang di pengadilan, ya, apa yang akan terjadi nantinya ini Mas Bro? Misal gugatan kita dikabulkan nih, apakah yang sudah dilantik ini bisa gugur lagi? Jadi begini, saya awal ketika Lestari Ibrahim diskusi dengan saya tidak tertarik membahas persoalan ini menang atau kalah, sampaikan. Tetapi ini adalah dalam rangka bagaimana koreksi moral. Andai kata kemarin ini bahwa ada gejolak internal di pramuka, saya pikir saya dalam rangka untuk meminta Pak Bastari untuk legowo. Untuk legowo ya? Kalau memang murni ada persoalan internal pramuka. Tetapi ini kan persoalan personal. Ya, kekuasaan Bupati ini tidak senang sama Lestari Ibrahim dengan kekuasaan yang dia pakai mengobrak-abrik gerakan pramuka. Nah, salah satu cara melawannya harus di pengadilan sebenarnya. Nah, persoalan ini kalaupun ini saya belum bisa berandai-andai, yang jelas bahwa persoalan pramuka ini kita bawa ke pengadilan dan sehingga intervensi politik tidak bisa masuk di ranah itu. Ya kan? Ini kan kalau di ranah di luar pengadilan Warda bersikapnya seperti ini atau apa. Kan ini yang kita sesali. Ini kan organisasi pramuka ini, dan saya yakin ini sejarah pertama yang ada di pramuka. Ada mustakhluk yang seperti ini. Saya yakin ini, ya kan, bahkan kalau kita mau merujuk daripada persoalan Warda Sumatera Selatan sebelumnya, itu kena persoalan hukum, Mas Bro. PLT-nya kena persoalan hukum dan ditahan hari ini. Tidak ada kan mustakhluk. Hanya di PLT kan dengan musyawarah dan ditunjuk. Itu yang harus dilakukan. Bukan seperti ini. Padahal memenuhi persyaratan. Persyaratan ada persoalan hukum dan bisa dilakukan mustakhluk, dan itu tidak dilakukan di Kuarda Sumsel. Ini harusnya menjadi contoh. Sementara Muratara yang nggak ada masalah. Tidak ada masalah apa di internal ya. Di internal tiba-tiba ada mustakhluk, dan celakanya lagi Kuarda menerima dengan mentah-mentah. Harusnya Kuarda melihat loh, di Kuarda Sumsel ketuanya ada persoalan hukum sudah ditahan, tidak dilakukan mustakhluk, musyawarah mufakat ditunjuk siapa yang tampak menjadi PLT. Kan begitu yang harus dilakukan. Sementara ini nggak ada masalah internal ya, Mas Bro ya. Nah, Pak Lestari Ibrahim ini berapa kali juga ke pengadilan ini tidak ada lagi muara. Dia mau mengadu ke siapa? Terpaksa. Ini kan jalan pahit dan jalan tidak benar sesungguhnya di gerakan pramuka untuk proses pengadilan. Tapi apa boleh buat, beliau ini tidak bisa lagi bicara sama siapa. Akhirnya di ruang pengadilan lah yang harus dilakukan. Kira seperti itu. Nah, Kuarda kan sudah mengeluarkan SK ya, untuk pengurusan yang baru. Salah satu untuk membatalkan SK itu kan adalah betul. Ya. Kajian itu sudah seperti apa sekarang, Mas? Apakah secepatnya kita membetulkan SK dari Kuarda Sumsel? Ya, keputusan tata usaha negara itu hanya bisa dirubah dengan dua. Pertama, yang membuatnya mencabut. Yang kedua, melalui putusan pengadilan ke tata usaha negara.
Nah, dalam persoalan itu tadi kita belum menerima secara resmi surat SK daripada yang terbaru atau pemberitahuan ke Basis Tali Berani. Sehingga kita bisa membaca konsiderannya. Konsiderannya kenapa Mustaklub itu disahkan, kan ada konsideran. Nah, inilah yang sedang kita tunggu, ya kan? Yang sedang kita tunggu, dan mungkin dalam waktu dekat saya meminta Pak Basri Ibrahim ini bersurat kepada Kuarda keberatan atas SK yang telah diterbitkan atas pelantikan yang terjadi tanggal 24 itu. Nah, nanti mungkin ada jawabannya. Setelah jawabannya itu kita telah langkah apa yang harus kita tempuh, yang kita lakukan. Tapi pada prinsipnya kita berharap bahwa ini kejadian terakhir ya, untuk di Gerakan Pramuka, dan ini harus menjadi semacam apa ya, contoh ya, yang harus kita menyesali atas tindakan seperti ini yang motifnya tidak bisa secara belak-belakan saja saya katakan. Yang motifnya hanya satu, politik, ya kan? Ketidaksenangan bupati yang saat ini yang dijelaskan oleh Bestari karena dia dalam pilkada ini tidak di barisan dia, dan ini kan tidak boleh. Jangan dicampur adukan politik dengan Gerakan Pramuka. Bestari tidak pernah saya lihat mengatasnamakan dukungannya Pramuka, mendukung, kan tidak. Kalau dia pribadi kan punya hak politik. Seperti itu kira-kira. Oke, saya kembali ke Mas Bro Bestari ya. Dari kepengurusan yang dilantik kemarin oleh Kuarda yang lantik ya, kita anggap Kuarda, berapa persen pengurus lama yang di barisan Mas Bro yang masuk di kepengurusan yang baru? Jadi saya itu informasi secara resmi saya belum menerima SK itu, tetapi dapat informasi dari media ya bahwa kepengurusannya itu 50%. Nah, di pasal 51 itu bukan hanya Kak Kuarcap yang diganti DPAW dengan ketentuan 4 poin ini, seluruh pengurusnya. Bukan hanya Kak Kuarcap, cuman mekanisme pergantian kalau Kak Kuarcap melalui Muscaplu, tapi kalau pengurus selain Kak Kuarcap itu melalui musyawarah pimpinan Kuartir cabang bisa diganti. Tapi dengan 4 poin tadi, yang terpidana, yang berhalangan tetap, dan lain-lainnya itu 4 poin. Nah, setelah itu, jadi 3 prinsip mendasar yang dilanggar pelaksanaan Muscaplu. Yang pertama tadi pasal 51, dasar melaksanakannya itu tidak 4 poin tadi. Iya, 4 poin itu. Yang kedua pasal 116 bahwa tidak ada usulan baik dari Kuarcap maupun dari ranting, usulan secara tertulis dan dengan alasan jelas. Yang terakhir di 117 itu peserta Muscaplu 2 unsur, Kuartir cabang dan Kuartir ranting tingkat kecamatan. Nah, ini cuma 1 Kuartir ranting yang diajak, Kuartir cabangnya tidak dilibatkan. Ya. Nah, 1 poin lagi, hasil itu yang terpilih Saudara Hermansyah Samsiar. Nah, ada salah satu pasal di anggaran dasar normatif syarat untuk jadi ketua Kuartir cabang itu 5 tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka. Nah, Saudara Hermansyah ini bukan hanya 5 tahun, setahu saya tahu beliau sekitar 10 atau 15 tahun tidak pernah aktif. Kalau beliau alasan zaman sekolah dulu dia Pramuka, kita semua Pramuka, ya. Rasanya dia waktu dia sekolah dia Pramuka. Tapi di situ jelas 5 tahun terakhir di anggaran dasar itu disebut aktif di Gerakan di Pramuka. 5 tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka. Nah, itu pun udah cacat hukum. Bukan saya nggak senang dengan, tapi ini aturan yang harus kita patuhi. Jadi inti seperti disampaikan pengacara saya tadi Pak Abdul Aziz, bahwa saya bukan soal jabatan. Saya sadar betul bahwa Bupati tidak senang dengan saya. Nah, dengan tidak adanya saling hargai atau tidak sejalan, tidak sehaluan dengan Bupati, saya berpikir bahwa Pramuka ke depan akan tersendat-sendat. Saya sudah berpikir termasuk opsi mengundurkan diri supaya Pramuka ini berjalan, peralihan kekuasaan, peralihan kepemimpinan ini berjalan dengan secara elegan, bermartabat dan konstitusional. Saya siap itu. Jadi saya bukan karena saya mengharapkan jabatan ini, saya tidak harapkan lagi. Tapi saya menunjukkan pembelajaran untuk Gerakan Pramuka. Pramuka jangan dibawa-bawa oleh kepentingan pribadi dan politik dan mengambil keputusan atas dasar like or dislike. Kita patuhi aturan. Siap, Bupati undang saya duduk 1 meja. Ajak seluruh pemangku kepentingan, kita bermusyawarah. Saya siap mundur. Yang penting Pramuka jangan dikorbankan. Siap, saya legowo.
Saya tahu beliau tidak senang, saya tahu saya. Tapi Mas Bro memang belum pernah ketemu dengan Bupati. Saya udah 2 kali berkirim surat untuk minta audiensi, tidak pernah direspon. Malah difasilitasi oleh asisten 1, Pak siapa itu? Siapa sih? Susanto Tunun. Susanto Tunun. 2 kali. Tidak pernah. Udah ada upaya. Misalnya kita duduk satu minta berbicara apa masalah. Udah Pak Bupati minta saya mundur, Kita laksanakan sama-sama, mengucap lu. Silakan siapa yang mau jadi Kak Wajar, kita ikuti mekanismenya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ADART. Udah clear. Tapi ini nggak bisa. Saya menjaga martabat saya. Dibuat mau tidak percaya, tidak dikenal dalam mekanisme gerakan pramuka itu tidak ada. Ya. Iya, itu kan ini apa? Cenderung lain orbis lain. Kalau tidak senang. Nah, tapi ini pramuka itu jelas aturannya. Nah, ini yang tidak dirasakan. Jadi pembelajaran untuk gerakan pramuka gimana pun supaya tidak terjadi ini jadi alat politik. Ya, bahaya ini kalau udah jadi alat politik untuk kepentingan kekuasaan. Saya itu. Ya. Berarti ini proses yang ketiga sebenarnya. Iya. Kudeta Mas Bro ini, dan proses yang ketiga memang berhasil ya. Ada tambahan. Saya ketemu yang terpilih di kemarin. Di salah satu toko kacamata di pasar Lubulingga. Teguran kan? Dia ngobrol sebelum Muscap lu. Sebelum Muscap. Dia sarankan sudah Anda mundur. Siap saya. Asal ketemu Bupati ketemu saya. Jangan inilah katanya. Ini pasti ini katanya orang cari-cari ini. Bupati itu mempertaruhkan jabatannya. Biar Herwan saya itu dengar ya. Di podcast ini. Dia ngomong, dia itu PKS. Yang menurut saya orang hebat dia itu. Terutama dari sisi religiusnya. Dia bilang Bupati mempertaruhkan jabatannya, Pak Bastari harus turun. Ucapan Herman Sasamsyar itu di toko kacamata. Saya ingat itu. Dengan Mas Bro? Iya, dengan saya itu. Dia bilang siapa lagi kira-kira? Saya belum bisa menentukan. Ketemu dulu kita dengan pemangku kepentingan Pak Bupati selaku Kak Bincang. Nah, saya tahu saya siap mundur. Saya nggak mau mengorbankan pramuka ini. Saya itu ya. Memang benar-benar alasan tidak senang tadi Mas. Nah, kemudian kami pernah beraudiensi dengan DPRD. Yang ketemu kami itu Pak Herman Sasamsyar ini, Ketua Komisi 1, Ketua DPRD, Ketua Komisi dia Pak Hadi Subeno, Komisi 2, dan mereka sepakat ya bahwa mereka akan merekomendasikan minta kepada Bupati akan menghentikan kegiatan Muscap ilegal karena itu bertentangan dengan aturan gerakan pramuka. Beliau menandatangani nota dinas untuk rekod. Tapi kenyataannya dia menyatakan bahwa itu ilegal, tapi dia terlibat langsung di situ sebagai aktor utamanya. Ya, nggak tahu saya apa istilahnya seperti itu. Kalau dulu ada istilah kolaborator, ada istilah apalagi itu ya, zaman-zaman perang kemerdekaan dulu. Tidak, bukan. Iya. Pramuka Muratara seksinya. Iya. Kelihatan seksi. Direbut-rebutin. Iya. Nah, Mas Bro, pada saat pelaksanaan Muscap lo, Iya. Mas Bro tahu nggak? Tahunya dari siapa? Tahu dari ya, orang-orang dari pengurus Warcap ini banyak ada yang diundang kan. Pengurus Warcap itu ada yang diundang, anak buah saya tuh kan. Nah, mereka ngasih informasi. Mas Bro udah diundang? Dari Dinas Pendidikan dikasih tahu. Ini ada ini Pak Bastari tahu enggak? Enggak tahu. Oh iya, ada informasi terakhir tadi ada apa? Provinsi reses ya. Saya ketemu anggota DPRD provinsi Pak Haji Gani Subit. Beliau pernah. Jadi sebelum itu saya coba melalui waka-waka Warda ya. Di antaranya ada 2 orang anggota DPRD. Wakil Ketua Kuartir Daerah Provinsi ada Pak Giri, ada Pak Gani Subit, Pak Giri sama Pak Budi. Ya. Kemudian melalui anggota dewan yang kebetulan mereka komisinya mitra bagian pendidikan di provinsi. Nah, terakhir kemarin Pak Reza Pahlevi sebagai Ketua Kuartir Daerah komunikasi dengan Haji Gani Subit sudah sampaikan dengan Pak Bastari dipetun saja. SK itu. Berarti SK iya. SK itu memang ada. Iya, dia bilang dipetun saja gitu. Tapi saya belum menerima ini. Ya, SK ini kan saya kan beritahu kirim ke saya. Jadi ini berarti saya ini dipecat kan. Kira-kira itu kan. Ya. Jadi itu bukan karena ambisi kekuasaan, saya sudah siap legowo seperti saran beliau ini ya, tapi dengan cara yang elegan, bermartabat dan konstitusional. Jangan malu, siap saya. Iya kan.
Jadi enggak ambisi, silakan. Sebenarnya secara kualitas mungkin Pak Herwansyah sanggup memimpin Pramuka itu. Apalagi dia ketua partai kan, ketua komisi, anggota dewan segala macam itu ya. Nah cuman kan aturan yang ada ini yang harus kita patuhi. Bukan saya nggak senang dengan beliau, saya yakin beliau mampu, tapi aturan ini jangan kita tabrak gitu kan. Ya, terima kasih. Oke. Nah Mas Bro Ajis ya. Saya lihat Mas Bro ini kan nggak cuman advokat ya. Saya juga pengamat sosial, saya juga kan suka juga berkomentar politik, ya kan. Saya mau pandangan Mas Bro atau analisa amatan dari Mas Bro terkait kejadian-kejadian di Musyawarah Utara. Kan banyak tuh, ya kan. Tidak cuma Pramuka, Mas Bro, ya kan. Banyak persoalan-persoalan yang lain yang terjadi. Nah, menurut pengamatan Mas Bro seperti apa, Mas Bro? Ya, kalau kita melihat beberapa peristiwa, katakanlah peristiwa Pramuka yang aktual ini, di luar kajian hukum, saya melihat ini kan semacam kejadian yang tidak terluput daripada proses pilkada kemarin, ya kan? Proses pilkada ini di Muratara seolah-olah hari-hari berlalu ini masih nuansanya masih pilkada, ya kan? Dimulai peristiwa bagaimana yang sangat fenomenal pemecatan tenaga kerja, ya kan? Yang ya mungkin disinyalir tidak mendukung yang terpilih kan begitu. Nah itu sangat. Nah, terakhir ini yang di Pak Mastar Ibrahim ini kan kejadian tanggal 4 Agustus itu kan peristiwa rentetannya bisa kita baca dari awal. Ya kan sudah ada percobaan perintah bupati kepada Dr. Bukhori ya kan untuk melaksanakan Mustaklub ya kan. Nah seperti itu. Nah kita melihat bahwa Muratara tetap tidak akan kondusif jikalau basis kepemimpinannya masih mengelola emosional, tidak pada persoalan substantif apa yang harus dilaksanakan. Termasuk misalnya contoh update terakhir bagaimana setelah mencuat di publik baru dibayar tentang penumbukan beasiswa, padahal anggarannya sudah ada. Nah seolah-olah seluruh kebijakan yang lama itu ya kan harus dirubah, tidak demikian. Itu yang kita lihat. Kemudian yang saya juga ungkap di media sosial mengenai honor daripada TKS. Honor pada TKS setelah disepakati oleh APBD 2021 yang dibahas di pada anggaran 2020 pengesahannya sudah menjadi perda, itu honornya 1 juta 1 bulan. Kemudian dibayar Rp750.000. Itu kan pelanggaran. Basisnya kan seperti itu. Sama dengan di anggarannya 1 juta. 1 juta. Kemudian dibayar realisasinya 750.000. 250-nya ini menjadi persoalan. Ya kan? Anggaran ini bisa digeser setelah ABT. Dibahas di anggaran ini. Nah, artinya kepemimpinan di Muratara harus paham dengan regulasi. Ya kan? Itu basisnya. Sehingga tidak memunculkan kegaduhan. Malu kita mencuat tidak dibayar beasiswa utusan daerah. Itu utusan daerah. Bukan utusan kepala daerah sebelumnya, ini utusan daerah. Siapapun pemangku kebijakan kepentingan harus melakukan itu. Dan itu warga Muratara. Dan itu anggarannya sudah ada, sengaja tidak dibayar. Setelah heboh baru dibayar. Nah, ini kita melihat. Kemudian di Sumatera Selatan, COVID ini bukan hadir di Muratara. COVID ini hadir di seluruh Indonesia bahkan dunia. Terdampak ekonomi semuanya. Hanya satu kabupaten yang tidak melaksanakan tes CPNS dan rekrutmen guru yang PPK itu. Nah, kalau rentetan ditanya seperti peristiwa ini, menurut pemikiran saya bahwa basis kepemimpinan hari ini masih dikelola dengan emosional, masih terniang-niang persoalan pilkada, ada yang mendukung tidak mendukung. Ini kan demokrasi yang harus dilakukan. Ya kan? Tidak mesti yang tidak dukung mau diajak, tidak perlu menurut saya. Katakanlah saya pribadi tidak perlu diajak aja dan saya tidak punya kepentingan untuk merapat-rapat. Bro Bastari, ya mungkin terakhir apa sih harapan Mas Bro untuk baik Pak Bupatinya ataupun Pramuka Muratara, Mas Bro? Harapannya? Ya harapannya seperti yang tadi disampaikan Pak Ajis bahwa pola kepemimpinan ini ya, cara berpikirnya itu, mindset berpikirnya jangan lagi memikirkan pilkada.
ya ke depan. Karena ke depan ini yang milih Pak Bupati itu tidak sampai 50%. Yang tidak memilih lebih dari 50%. Dan itu semua rakyat Muratara. Jangan terkotak-kotak. Ya. Nah, sekarang Pak Bupati menciptakan sistem yang terkotak-kotak. Ya kan? Tidak selesai-selesai, masih pakai istilah-istilah sepadan yang mestinya harus ditinggalkan itu. Ya kan? Itu istilah-istilah kampanye waktu itu kan. Nah, kami berharap Pak Bupati bisa evaluasi terhadap ini, karena beliau ini masih panjang kan 3 tahun lagi. Jadi kalau seperti itu Muratara ini ya bukan Muratara, Murat Marit jadinya kan. Nah, kita berharap penuh kepada Pak Bupati barangkali bisa mengevaluasi diri, bukan ini nasihat ya. Saya wajar kalau nasihat. Jadi sistem keluarga saya itu puyang saya 2 beradik dengan beliau. Saya punya kewajiban juga menasihat beliau. Ya. Nah, orang lain bisa menghina beliau, mencaci maki. Kalau saya terasa karena darah daging saya. Ya kan? Nah, cuman saya tadi bukan karena ambisi jabatan, saya siap legowo. Ya, tapi dengan cara-cara tadi yang baik. Nah, saya jangan mengorbankan Pramuka supaya ini tidak jadi presiden buruk mulai dari Muratara nih, ya, bahwa Pramuka diseret-seret dalam kepentingan pribadi dan kekuasaan. Ya. Ada pantun Mas Bro? Hah? Ada pantun lagi? Coba Pak Haji dulu. Biasanya Mas Bro ada pantun. Masih berlaku ada pantun kemarin. Cibo, cak sepantun 2 pantun. Coba pantun dulu. Pantun. Cak pantun kemarin. Oh, Iya, kemarin kan ada pantun gitu. iya. Ya masih, cuman ujungnya agak beda. Nah, coba boleh. Coba pantun dulu. Masih biduk buruk kajang bengkuang tak masuk ropit lagi. Pramuka belum terpuruk tapi terus berjuang. Sesudah putusan pengadilan Muscapluk Muratara bangkit lagi. Oke, terima kasih Mas Bro Bastari Ibrahim, terima kasih Mas Bro Abdul Aziz ya. Semoga kegiatannya seluruhnya lancar dan proses-prosesnya bisa dijalani dengan benar ya. Terima kasih.